Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Munif, yaitu pada pelajaran tematik kelas 5 tema 3 muatan pelajaran IPA. Nah, anak-anak disiapkan ya seluruh persiapan pembelajarannya, buku-bukunya, buku tematik, buku-buku pendamping dan lain sebagainya ya. Jangan lupa bahwa kita ini sudah masuk ke tema 3. Ya, jadi yang dipersiapkan adalah buku tematik tema 3. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu kompetensi dasar pengetahuannya adalah 3.3, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama yaitu dengan mencermati teks bacaan dan gambar yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga yaitu dengan memperhatikan peta pikiran, siswa mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, hewan ruminansia itu apa anak-anak? Ya betul ya, hewan ruminansia adalah hewan yang memamah biak. Contohnya adalah kambing, sapi, dan lain sebagainya. Nah, bagi anak-anak, kali ini saya akan menampilkan sebuah hewan ruminansia ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah gambar dari hewan ruminansia yaitu hewan sapi. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan di pada hewan ruminansia itu ada beberapa bagian dari sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama yaitu ada retikulum, ada abomasum, ada omasum, dan ada rumen. Nah, itu ya bisa kalian lihat ya di situ. Nah, bisa kalian nanti di bukunya coba kalian lihat di situ ada bagian-bagian apa saja bagian dari sistem pencernaan pada hewan ruminansia tadi. Berikut bagian-bagian beserta fungsinya dari lambung sapi, rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Berikut bagian berikutnya yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan bakteri protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi atau penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Omasum atau perut kita ya, di dalam bagian omasum ini, bagian pencernaan omasum ini, di dalam omasum ada makanan di situ dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Abomasum atau perut masam yaitu perut bagian inilah sebenarnya disebut dengan lambung. Kalau biasanya di sistem pencernaan manusia disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, itu ya yaitu anak-anak ya, beberapa bagian dari sistem pencernaan hewan ruminansia. Kali ini contohnya adalah hewan sapi. Berikutnya adalah sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita perhatikan ya anak-anak gambar berikut. Nah, gambar berikut ini ya. Coba kita perhatikan. Nah, ya. Ya,
Itu adalah gambar dari sistem pencernaan dari manusia. Bisa kalian di situ ya, ada mulut, ada kerongkongan, kemudian apalagi? Ya betul, ada lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Nah, bagian-bagian ini pencernaan pada bagian-bagian ini akan kalian lihat atau pada penjelasan berikut ini. Macam-macam organ pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan. Di dalam mulut ini adalah fungsinya adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kemudian kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan faring berotot luri. Otot luri pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Ini ya saat kita menelan ya. Kemudian yang ketiga yaitu lambung. Nah, fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen itu apa? Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Permukaan pada lambung mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung dari pepsin. Pada bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu enzim renin yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan protein susu dan kasein atas bantuan kalsium, dan lipase guna dalam memecahkan lemak dalam susu. Kemudian yang keempat adalah usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Kemudian bagian yang kelima yaitu usus besar atau disebut dengan intestinum crassum. Fungsi usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan mineral. Tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristalistik untuk mendorong tinja menuju anus. Bakteri Escherichia coli yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia atau pencernaan pada kita semuanya, maka ada juga gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ya, ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Di antaranya yang paling banyak atau paling umum adalah gangguan diare. Nah, apa diare itu? Diare itu ditandai dengan encernya tinja atau fases yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi yang sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Terkontaminasi itu apa? Tercampur ya, tercampur baik itu bakteri ataupun bahan-bahan kimia yang membahayakan atau yang bisa mempengaruhi proses pencernaan. Nah, apa faktor penyebab diare secara umum? Faktor penyebab diare secara umum yaitu diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Ya, secara normal. Usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran tinja
yang setengah padat ya. Jadi kalau tinja atau kotoran kamu itu tidak padat ya, itu berarti ada gangguan pada sistem pencernaannya. Akan tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran fases yang cair atau encer. Nah, penyakit diare ini ada beberapa kemungkinan. Ya, ada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinannya yaitu berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyebab tersebut juga dapat diakibatkan akibat keracunan makanan. Ya, itu adalah salah satu dari penyakit yang mengalami gangguan atau penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, tentunya kalian tahu ya lebih banyak ya beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Nah, nanti ada tugas ya, nanti di kitabnya nanti tugasnya akan saya share tentang membuat mind mapping atau peta pikiran, yaitu beberapa penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan dan penyebabnya ya. Nanti bisa kalian lihat di buku tematik kalian. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tersebut kita bisa simpulkan ya, yaitu yang pertama yaitu organ pencernaan hewan ruminansia terdiri dari yang pertama yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Serta organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya yaitu bahwa organ pencernaan manusia itu bisa mengalami gangguan. Akibat apa? Akibat virus, bakteri, atau makanan yang terkontaminasi oleh virus dan bakteri tersebut. Ya, salah satu diantaranya yang paling banyak yaitu apa tadi? Diare, betul ya. Nah, anak-anak, itu saja ya pelajaran kali ini. Jangan lupa ya, di bukunya tetap kalian pelajari. Yang saya terangkan yang diterangkan Pak Munif ini memang sangat singkat ya karena waktu, dan juga nanti kalau terlalu panjang nanti banyak menghabiskan kuota data ya. Nanti dipakai pada pembelajaran yang lain nanti kehabisan kuota data. Untuk itu saya cukupkan sekian ya, tetap semangat dan jangan lupa tetap belajar, tetap dibaca ininya. Dan juga ini ya, mungkin sebentar lagi akan ada PTS ya, penilaian tengah semester. Dan saya kasih bocoran sedikit ya, penilaian tengah semester nanti itu bahannya banyak di tema 3 kali ini. Makanya nanti ya, kalian harus banyak belajar tema 3 kali ini ya. Baik itu IPA, bahasa Indonesia, baik yang menerangkan Pak Munif, Pak Medi maupun Bu Happy, disimak baik, kemudian dipelajari kitab tematik tema 3-nya. Juga dipelajari tema atau pendamping tema 3-nya. Soal-soalnya kalian latih ya. Nanti sehingga kalau pas PTS nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik dan mendapat nilai 100 ya. Oke, itu aja ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.